Assalamualaikum, Mas Nanang Waalaikumsalam. Rudianto. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita. Apa kabar Mas Nanang? Alhamdulillah baik Sensei. Oke, Mas Nanang mungkin bisa sedikit cerita. Kenalkan diri dulu ke pemirsa channel Hasida Japanese Class. Hai, eh, sebelumnya kenalkan nama saya Nanang Rudianto, bisa Hmm. dipanggil Nanang. Saya berasal dari Blitar. Eh, Job saya di sini sebagai pembuatan panel listrik atau Denki Kiki Kumitate. Oh, oke. Sebelumnya udah pernah pengalaman di bidang itu atau memang masih baru? Untuk sebelumnya saya 1 tahun setengah di Hmm. Oh, ya, ya. itu saya di situ 1 tahun setengah bagian perbaikan panel listrik juga nih. Oh, baik, Motor listrik. baik. Maaf, Mas Nanang ini Gino Jisuse atau Tokute Gino ya? Gino Jesus Sensei. Oh, gitu sih. Berarti pekerja magang ya? Kayak Sensei. Oh, baik. Berapa tahun kontraknya Mas kalau Gino Jisuse kayak gitu? 3 tahun sih. 3 tahun. Langsung kontrak 3 tahun atau diperpanjang-perpanjang gitu sistemnya? Untuk tahun pertama ada sikeng itu sih, seperti bisa kan lulus, Mhm. nambah lagi 2 tahun seperti itu. Oh, langsung 2 tahun ya kalau lulus. Nggak setahun, setahun gitu nggak ya? Jadi pertama tuh kayak istilahnya di tempat Ya, kerja percobaan lah ya, masa percobaan gitu ya. Atau gimana? Sikeng terus langsung tambah baik dua sih, tahun gitu. Oh, oke. Dulu seperti itu. proses, boleh cerita sedikit sedikit ya ke belakang. Prosesnya dulu gimana? Proses sampai bisa ke Jepang itu dulu. Untuk LPK saya sekitar 7 bulan sih, saya belajar eh, dari dari LPK itu 7 bulan. Habis itu Mensatsu Mensatsu keterima di bulan 9 sih, di akhir bulan 9 2024. 2024. Oh, oke. Terus dari situ berangkatnya bulan. Dari situ berangkatnya bulan 5 tanggal 20 2025. Berarti sekitar ada berapa ya? 8 bulan atau 7 bulan sebelum setelahnya ya? Hmm. Hmm, sih. Kenapa kok bisa lama itu? Apa kendalanya waktu itu? Atau ada memang begitu? Untuk MCU sama data-data dari saya itu sudah aman sebenarnya. Dan Hmm. pemberangkatan tertulis di bulan 1 Sensei. Mhm. Cuma pas hari H bulan 1 itu ternyata CO-nya belum turun sehingga mundur sampai bulan 5. Hmm. Oh gitu. Oh, menurut COE atau Certificate of Eligibility itu kayak jaminan gitu ya, jaminan dari perusahaan bahwa pekerja ini memang diterima di sini gitu ya. Jadi ini yang diserahkan ke imigrasi dan imigrasi keluarlah COE itu. COE itu sebagai persyaratan untuk mengurus visa. Itu kira-kira seperti itu ya, Mas Rudi. Baik, Hmm. baik. Terus Oke. selama turun itu kurang lebih dalam jangka 3 bulan kita harus memasuki Jepang seperti itu. Dikasih itu ya. Kalau nggak masuk gimana tuh? Kalau misalnya dalam waktu 3 bulan kita nggak masuk, visanya batal Saya atau kurang, gimana? saya kurang paham saja. Waktu itu cuma browsing-browsing terkait keterangannya. Oh gitu. Jadi jari itu tuh memang harus segera masuk ya. Oh, Hmm. oh, gitu ya. Baik, baik. Oke. Terus gimana setelah perasaannya setelah itu semua lolos dan tadi interview terus dapat COE terus dapat yes mau ke Jepang gitu. Gimana perasaannya saat itu? Eh, Sangat senang tentunya sih, tetapi Oh, masih banyak juga yang perlu dipersiapkan di sini. gitu ya. Oke. Terus tiba ke Jepang nih. Baik. Ada yang bikin kaget nggak apa gitu misalnya budayanya, cuacanya atau apanya, oh lingkungan kerjanya apa kira-kira yang Sama cuaca sih. cuaca. Saya datang itu kan masih akhir musim haru ya sih, bulan Oh, 5.
Iya, 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 Masih iya, iya. dingin menurut saya ya. Mhm. Suhu 14 derajat itu masih dingin, jadi agak Di libur cuma maaf, di mana kotanya? di Ibaraki sih. Ah, Ibaraki, lumayan dingin ya. Itu udah musim haru loh. Kalau masih pas musim dingin, lebih boom lagi. Ah, Ibaraki, Kak. Ibaraki itu ya sekitar 200-300 kilo kali ya dari Tokyo, mungkin ya. Kurang Oke, lebih 2 atau 3 jam ya. 3 jam. Ya, 3 jam. kira-kira segitu kali ya, mungkin. Nanti kita cek lagi. Oke, terus apa gimana pas sudah sampai di Jepang gitu? Gimana perasaannya? Apa yang kamu rasakan pas turun dari pesawat misalnya gitu? Ya, ini Jepang gitu. Atau gimana yang kamu membuat kamu kejut? Pas itu sih kan untuk belanja buat makanan kita belanja sendiri kan sih pas di Senta. Ya. Nah, keluar tuh saya pakai sendal jepit itu sih. Jadi kayak Oh, aneh aja. oh, Nah, di sini gitu. tuh pakai Ya, betul, betul. iya. Kamu belum Cuma tahu itu waktu itu. Maaf. Hmm. seperti itu terus sama mungkin buat nyebrang-nyebrang itu kalau di Indonesia mau nyebrang harus tangannya gini-gini dulu. Setelah ini otomatis gitu kayak oh yang bawa mobil langsung berhenti kalau ada orang mau nyebrang di Odang-Odo itu. Oh, Hmm. dihargai benar ya pejalan kaki itu di sana memang ya. Ya sih. Kan nggak semua perjalanan tempat penyeberangan itu ada lampu hijaunya itu sensei. Betul. Iya, iya. Kalau pas itu gimana? Angkat tangan atau gimana pas mau nyebrang itu? Enggak, saya cuma nunggu doang itu langsung berhenti gitu otomatis. Oh, gitu. Nggak perlu kayak di Indonesia sampai gini-gini gitu ya. Dulu saya itu suka saya. Oh, itu yang bikin kamu salut ya. Ya itu sama ya, tempatnya itu bersih-bersih gitu dan Mhm. benar Hmm. Oke. Terus kemudian kamu di sana waktu itu berapa lama? Berapa bulan? di Ibaraki cuma sebulan sih. Terus habis itu Sebulan. pindah ke Genta. Habis itu pindah ke Yamanashi sini sampai Mhm. sekarang di Hmm. Kaisai. Ini sekarang tinggalnya di asramanya Kaisa atau apartemen kayak gitu? Di apa Tinggalnya tuh sih? apa tuh? Disewakan oleh apa Kaisa gitu? Ya di Hmm. Terus iya masuk sih. kerja nih kan ya, dari Seta masuk kerja. Apa yang kamu rasakan? Ada Hmm. kesulitan kah? Atau di sana tadi ada kesulitan apa? Kesulitan di kerja mungkin ke em, orang Jepang kalau ngomong emang agak cepat menurut saya sih. Jadi kayak kadang kalau misalnya nggak ngerti gitu ya, Eh, mochido onegaishimasu, mochido yuko biasa gitu. itu paling kepake ya selama belajar bahasa Jepang. Ya, Muichid. itu yang pakai sensei. Ya. Terus gimana sikapnya orang Jepang ketika kamu nanya Muichido Onegaishimasu? Apakah Ya, positif, sabar, ngajarin gitu, atau kamu nanya mulu gitu? Gimana? sabar sih, tapi eh, pernah saya itu nggak paham-paham sampai 3 kali loh nggak salah ya. Heeh. Terus di dibukain Google Translate gitu sih, diliatin gitu. Oh, itu Oh, saya. oh. Itu termasuk sabar loh Ruth, orangnya berarti ngajarin sampai mau 3 kali. Tapi baik-baik berarti ya itu apa atasannya ya. Ya, ya daripada Hmm. saya bilang Wakarimasa tapi pekerjaan saya salah sih saya. Yes, itu berarti nggak sesuai dengan ajaran Horengso ya. Kalau nggak ngerti ya wakarimase gitu ya. Oke. Terus ada kesulitan apa di adaptasi kerja selain bahasa tadi? Dan bahasa ada di kanji sih saya sih. Kanji. Hmm. Baca Kan instruksi kerja gitu atau apa ya kan kanjinya? eh, misalkan kita ngerjain sesuatu kan ada gambar teknik gitu sensei. Ya, betul. Zooming Nah itu istilahnya, zooming. Ya. ya cuma Eh, itu eh kanji sensei. Kayak warna juga pakai kanji.
Itu saya perlu mengulang-ulang gitu. Kalau Hmm. malam saya lihat-lihat kanji warna Cairo atau apa gitu. Oh, oke. Kamu kan mungkin karena tertulis di kertas atau apa gitu, mungkin nggak tahu cara bacanya gitu. Gimana cara kamu ini? Nanya ke orang Jepang atau ada aplikasi atau ada alat apa gitu? Eh, Nanya sih saya sih. Nanya langsung ke atasan ya. Nah, ini sih. Hmm. Tapi atasannya baik ya sepertinya tadi mau menjelaskan, mau ini gitu ya. Sampai saat ini baik sih ya. Alhamdulillah. Ya, oke, baguslah dapat beruntung dapat yang mudah-mudahan kedepannya bisa berkembang dengan baik. Sudah 2 bulan, Rudi. Baik. Bisa cerita sedikit nih. Kalau keberatan nggak apa-apa. Gimana kehidupan di Jepang? Apakah harga-harga bagaimana? Terus apakah gaji cukup apa enggak? Ada potongannya berapa? Bisa cerita. Tapi kalau keberatan nggak apa-apa. Ya, cerita tentang biaya hidup dulu aja sih ya. Iya. Di Jepang itu beras yang paling mahal menurut saya. Sekarang beras ya. Berapa sekarang 1 kilo beras? Di sini 5 kilo sekitar 4.000 sih. 4.000 sekian itu Wow. Wow. paling Hampir 4.000 ya. Wow, ya. wow, wow. 5 kilo 4.000 berarti 1 kilo kan 800 yen ya. Iya sih. 800 yen itu berarti sekitar 80.000 ya kalau di 100 rupiah aja. Wow, 1 kilo 880.000. Ya. Oke, kamu biasanya beli beras berapa 1 bulan? 1 bulan berdua ya sana ya. Saya sekitar 14 kilo. 14 kilo. Oh, satu kamar berdua sekarang. Satu kamar sendiri-sendiri beso-beso. Cuma satu apartemen itu berdua. Oh, oh gitu. Oke. Tapi berasnya bukan beras yang beras Jepang tuh sih ya. Bisa beli sendiri. Beras Ada yang mana? ada beras Lain. Amerika. Amerika Oh, lebih murah yang dari impor. bener, lebih murah. Oh, itu loh hebatnya Jepang itu. Beras impor malah lebih murah daripada beras. Jadi, Tapi juga beda juga rasanya juga beda, teksturnya juga beda sih. enakan mana? Enak beras Jepang gitu. Lebih gede, Oke, lebih gede berasnya. ya, ya, ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya soal untuk kehidupan dan sebagainya gitu ya. Oke, Rudy. Eh, terus ada cukup ya tapi gajinya untuk Untuk biaya kirim untuk nabung ya alhamdulillah cukup sih. Untuk potongannya ada pajak dan lain-lain itu sekitar 27.000 sendiri. hmm, itu yang pajaknya ya. Kalau hmm, apa Ada lagi pajak asuransi dan sebagainya itu ya. Itu belum termasuk apa tuh atau sudah masuk apa tuh? belum saja ternyata sih. Tadi saya cek. Itu cuma Hmm. apa? Nanking, Nanking dan Nanking Kiking ya apa Nanking itu asuransi kayak pensiun gitu. Tapi nanti itu dibalikin sih. Jadi ya. Nanking itu separuh dibayar oleh karyawan, separuh dibayar oleh perusahaan. Tapi nanti ketika klaim itu diambil semua oleh karyawan ketika nanti selesai kontraknya. Nanking itu kayak di Indonesia kayak BPJS ketenaga kerjaan lah gitu. Nanti bisa diambil ketika ini. Sih. Ah, Itu oh, sama asuransi kesehatan sekitar 2.700 itu. Terus mhm. kemudian ada Apato. Apato di sini 2,5 sih. 2,5 satu bulan. Oh, 25.000 ya. Iya, Nanti untuk berdua. sendiri sendiri. Berdua Oh, 5.000 oh, oke, oke. Oke, sendiri ya. Satu kamar sendiri. sendiri sendiri. Oh, keren juga ya. Oh, oke. Tapi 25 ya. Kalau yang gas, listrik, air gitu gimana? Gas listrik air itu 1 bulan sekitar 1 mang sampai 1,5 kemungkinan. Tergantung pemakaian juga yang sih. Hmm, mungkin itu pemakaiannya seperti apa ya? Pakai Eh, AC atau apa gitu? Ada AC, ada kipas angin, Mhm. kulkas, NC Renji,
Suyanki sama mesin cuci sih. Itu yang mahal kayaknya. Kamu pakai AC sekarang atau enggak? Pakai sih. Pakai. Nah Panas, itu. terus panas itu. Itu berapa tadi? Ichimang, Ichimang Goseng ya. Semangkara Ichimang Goseng. Jadi 10.000 sampai 15 ribuan ya. Iya sih. Oh lumayan juga ya. Jadi Ya. tadi 27.000 tambah apartemennya Apa 25, ya? 25 berarti ke 52 ya. Tambah 10.000 lagi, 62 kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu sih. Lumayan Kalau juga ya. Hmm, WiFi dibayar perusahaan gratis. yang apa? WiFi Ah, wifi. Oke. Kalau transportasi, Ruth, apa ada jemputan atau naik apa kalau ke Kaisa? naik nano sepeda sih saya. Naik sepeda? Setiap hari. Ya. Oh, berapa jauh itu? 10 menit mungkin sih. Kurang Oh, lebih 10 menit. nggak jauh ya? Enggak sih. Hmm, keren. Gimana? Capek nggak naik sepeda atau sehat? Kalau pas berangkat enak sih. Jalannya agak turun sedikit itu tadi. Oh, gitu. Yang gelinding gitu. Kalau pas Hanya pulang, kalau pulang capek lama. Lebih kayaknya 10 menit kalau pulang. ya mana pas lagi capek lagi ya. Jalannya naik pula ya. Ya. Kayak miring gitu. Gambar deh kurasai. Ma, Hai, 仕事だからね. hai. Ya, kayak gitu. Perjuangan. Dulu saya juga begitu pas kuliah itu. Kebetulan apa bukan apartemen ya, asrama mahasiswanya yang untuk internasional itu pas pulang itu justru naik, pas berangkat turun. Jadi pas pulang lagi itunya lagi capek-capeknya sama dengan Rudy juga. Ya perjuangan lah 6 tahun seperti itu. Nanti tapi udaranya enak ya buat pesepeda lalu lintas itu enak buat bersepeda. Enak sih, seger sih. Iya, nggak kotor berdebu kayak di Indonesia gitu ya. Beda sih. Kayak Enak ya, berarti oke. Jadi nggak relatif nggak terlalu ada masalah ya Rud, di pekerjaan, di kehidupan sehari-hari gitu ya. alhamdulillah Hmm. aman. Kalau kegiatan sosialnya di situ apa? Misalnya dengan sesama teman asrama atau dengan orang Jepang sekitar asrama. Oh maaf, asram apartemennya ini khusus karyawan di perusahaan kamu aja atau ada orang luar juga? Campur dan sih. Oh, ada orang Jepang juga di situ berarti ya. Lah saya itu orang Jepang juga sama ke bawahnya. Kan 2 lantai. Hmm, hmm, Eh, hmm, yang hmm. Hmm. Ada juga yang apa Kinoji Suse dari negara lain. hmm, dari Brasil sih. Tapi Brasil. bukan Gino Jesus ya kayaknya sih. Udah lama di sini. Oh, gitu ya. Oh. Mungkin Kak, Tokudino atau apa gitu. hmm, suka bergaul dengan orang Jepang atau penghuni yang lain. Enggak sih. Apalagi yang Oh, orang seru orangnya sih. oh gitu. Oke, bagus berarti kamu sosialisasinya cukup bagus juga ya. Oke, Rudy. Oke, Rudy. Mungkin ada hal-hal kayak gini ya. Tadi kan kamu ada kesulitan, misalnya masalah bahasa, masalah ini gitu ya. Hai. Kalau ada waktu diputar ulang gitu ya, kalau kamu boleh memperbaiki diri, coba saya dulu sebelum berangkat begini gitu. Kira-kira apa yang kamu lakukan, Rudy, sebelum berangkat dulu supaya di Jepang tuh nggak mengalami hambatan atau apa gitu. Ya, mungkin terletak di Kaiwa sih paling utama. Karena tiap Oke, hari kan Wak. ketemu orang Mhm. Jepang ya, Mhm. mau buat urusan pekerjaan. Hmm, Hmm. Banyak Kaiwa Rensu sama teman mungkin Mhm. atau itu apa gitu. Biar lebih Hmm. lancar, biar nggak datar gitu sih. Kan sama-sama Kaiwa tapi kalau apa kata tanya itu kan intonasinya kak tinggi tinggi gitu Ya, ya. biar gitu sih Oh.
Iya, jadi nggak kayak baca teks gitu ya, tapi ada ekspresinya, betul ya? Ya, oke. Ruth udah, maaf, Nanang, maaf, Ruth mulu. Nanang, Nanang, maaf, Nanang, Mas Nanang tadi ya. Nanang udah 2 bulan kan? Itu sih. Hmm, pernah nggak kerasa kangen, pengen pulang, apa gitu? Kalau pasti ada sih saya. Hmm, Eh, mungkin waktu libur sih, mungkin saya sering telepon ibu, mas hmm, gitu, di rumah gimana kabarnya gitu. oh, Nah, cukup jadi menurut saya. udah cukup menghilangkan kangen ya. 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 Atau kangen misalnya masakan Indonesia, misalnya bakso atau sate atau apa. Eh, ada sih sih. Hmm. Soalnya kayak makan masakan sini sama masakan Indo tuh menurut saya tuh agak beda gitu. Nah, di Gitu. sini kadang ada masakan pedes itu menurut saya. Kenapa saya nggak tahu, nggak kurang, kurang tahu ya saya sih. Pedas. Iya. Kan saya Hmm. agak suka Hmm. Di sana hambar, kurang pedas. pedes menurut saya. Saya bawa bawa cabai dari rumah sih. Oh, oh gitu. Oke, Rudy. Mungkin 2 bulan ya, Rudy bisa membedakan waktu tinggal di Indonesia, baik kehidupan sosialnya atau lingkungan kerjanya gitu. Apa? Rudy kan pernah kerja juga ya dulu ya. Nah, itu sih. Apa perbedaan yang Rudy rasakan antara saat di Indonesia dengan di Jepang dulu? Eh, untuk bidang kerjanya hampir sama, cuma perbedaannya di sini tuh lebih tingkat ketelitiannya tuh lebih tinggi sih, kayak misal mengupas kabel benar-benar nggak boleh ada yang lecet-lecet seperti itu. Hmm, lebih teliti ya itu ya. Untuk ukuran ini ada spesifikasinya sih. Misalkan Hmm, ukuran segini, ngupasnya harus 5 5 mili gitu sih. Nggak boleh lebih. standarnya ketat banget ya. Iya sih. Toleransi Hmm. cuma lebih 1,5 mili udah gagal gitu. Sudah kerjain lagi. Wow. Kalau di Indonesia dulu boleh ya? Eh, kurang cuma 1 mili 2 mili kayaknya. Oh gitu. Mungkin apa supervisi dari atasannya juga mungkin nggak seketat di Jepang ya. Ya sih. Hmm, itulah bedanya. Jadi Rudy kan jadi belajar gitu ya, quality control yang ini mudah-mudahan nanti ilmunya jadi bermanfaat untuk paling nggak selama 3 tahun itu ya, Rudy. Jadi pengalaman untuk modalnya Rudy gitu ya. Oke, Rudy, terima kasih waktunya. Mungkin pertanyaan selanjutnya, kalau Rudy punya ada yang disampaikan, apa kira-kira buat calon pekerja yang akan kerja di Jepang? Persiapannya apa saja yang saya dulu kurang begini ya, baiknya calon pekerja begini-begini, belajar dari misalnya hal-hal yang menurut Rudy dulu salah gitu ya. Coba Rudy bisa kasih masukan ke para calon pekerja yang belum berangkat. Mungkin untuk eh, untuk calon yang mau berangkat ke Jepang, lebih semangat lagi belajar bahasa Jepangnya. Eh, eh, Berbanyak latihan-latihan dari buku maupun dari internet. Mhm. Hmm. Oh gitu. Banyak juga kaiwa sama teman LPK bisa juga, Hmm. Mhm. Oh, atau oke. ya, kenalan orang Jepang itu bisa lebih bagus menurut saya. Oh gitu. Iya, iya. Kayak, Betul. Oh, oke. Oke, terima kasih Rudi atas waktunya dan kesempatannya. Oke. Mudah-mudahan Rudi sukses dan melewati masa adaptasi ini dan sukses dalam karirnya ke depan. amin. Ah, Semoga ah, dilancarkan semua urusannya, eh, semuanya berjalan sesuai yang saya hmm, inginkan. hmm, amin. Ada pesan untuk pemirsa channel Hasidah Japanese Class? Untuk semoga lebih berkembang dan bisa menyajikan tentang Jepang itu seperti apa gitu. Jadi Ya,
semua itu bisa paham gitu sih. Eh, Kalau ke Oke, Jepang ini desainnya seperti ini, seperti itu aja sih. itu ya. Oke, mungkin rencananya saya akan lebih banyak mengadakan podcast seperti ini dengan siswa-siswa yang lain. Gimana menurut Nanang? Saya sangat setuju sih, sangat mendukung. Eh, Gimana ya? Bukan cuma siswa yang udah berangkat baru, tapi mungkin Sensei punya kenalan atau yang murid Sensei yang udah 3 tahun atau 5 tahun di Jepang gitu. Iya Eh, pasti nanti. Ya, Ya itu ya. lebih Oke, belum saya. oke. Terima kasih, Ci. Sukses selalu ya. Gambate kudasai. Semoga kembali Mas. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.